Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan hari ini, marilah kita bersama-sama menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar konten dakwah Islami ini terus berkembang. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video yang insya Allah membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Saudaraku sekalian, di zaman modern seperti sekarang ini, kita hidup di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya barat yang seringkali tanpa sadar mempengaruhi cara pandang umat Islam, terutama generasi muda. Salah satu pengaruh yang paling besar adalah tentang pergaulan bebas yang kini dianggap lumrah, padahal dalam pandangan Islam, hal ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah seringkali dimaklumi, bahkan dijadikan gaya hidup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang umatnya untuk mendekati zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran, Al-Isra 32. Ayat ini bukan hanya melarang perbuatan sahabat beriman yang dirahmati Allah. Untuk memahami beratnya dosa zina, kita perlu menyadari bahwa perbuatan ini bukan sekedar pelanggaran terhadap aturan sosial atau moral, tetapi merupakan pelanggaran langsung terhadap kehormatan diri dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina tidak hanya merusak hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga menghancurkan tatanan masyarakat yang dibangun atas dasar kesucian dan tanggung jawab. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk saling menjerumuskan dalam nafsu, melainkan untuk saling melengkapi dalam ikatan suci pernikahan. Ketika seseorang memilih jalan zina, ia telah mengabaikan kehormatan yang Allah anugerahkan padanya. Tidak ada satupun kebaikan yang lahir dari zina, kecuali penyesalan dan kehancuran. Banyak hati yang remuk, rumah tangga yang hancur, dan masa depan yang gelap akibat dosa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang melakukan dosa zina, imannya sedang tercabut darinya. Bukan berarti ia kafir, tetapi cahaya imannya tertutup oleh kegelapan dosa. Inilah sebabnya mengapa banyak pelaku zina merasa gelisah, hidupnya tidak tenang, dan hatinya terasa kosong. Karena dosa ini bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga menodai jiwa dan nurani. Sahabat beriman, dalam pandangan Islam, zina juga termasuk dosa yang memiliki dampak sosial sangat luas. Seorang anak yang lahir dari hubungan di luar nikah akan menghadapi banyak kesulitan, bukan karena salahnya, tetapi karena kesalahan orang tuanya yang tidak menjaga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami beratnya dosa zina dan besarnya kasih sayang Allah yang selalu membuka pintu taubat, kini saatnya kita mengenal bagaimana langkah-langkah seseorang yang sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Taubat sejati bukan hanya sekedar ucapan di bibir, melainkan gerak hati yang tulus dan tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa. Hati yang tersentuh karena rasa bersalah adalah tanda bahwa Allah masih mencintai hamba-Nya.
Sebab, jika Allah sudah tidak peduli, maka dosa tidak akan terasa salah lagi. Maka, bersyukurlah jika hatimu masih bergetar saat mendengar peringatan tentang dosa, karena itu adalah tanda bahwa Allah masih ingin engkau kembali. Langkah pertama yang harus dilakukan seseorang yang ingin bertaubat adalah menyesali perbuatan dosa dengan sepenuh hati. Penyesalan adalah pintu awal menuju ampunan. Seorang ulama berkata, taubat itu dimulai dengan air mata, dijalankan dengan tekad, dan disempurnakan dengan amal kebaikan. Saat seseorang menangis di hadapan Allah dan mengakui kesalahannya, tangisan itu menjadi saksi bahwa ia masih memiliki hati yang hidup. Kemudian, seseorang harus menghentikan perbuatan dosanya seketika itu juga. Tidak ada taubat bagi mereka yang masih menikmati dosa. Allah tidak menerima taubat dari orang yang mengaku menyesal namun masih melanjutkan maksiatnya. Karena itu, berhentilah total dari perbuatan zina dan segala jalan yang mendekatinya seperti berdua-duaan, chatting mesra, atau pergaulan tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat jelas dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Namun, yang membedakan seorang hamba yang dicintai Allah dan yang tidak adalah bagaimana ia menyikapi dosanya. Ada yang terus larut dalam kesalahan, namun ada pula yang segera sadar, menangis, dan berlari menuju ampunan Allah. Sesungguhnya, Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Hadis Tirmidzi. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tak peduli seberapa gelap masa lalu kita, jika kita datang dengan hati yang bersih, Allah akan menyambut dengan ampunan dan cintanya. Maka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah jauh lebih tinggi darinya. Setelah bertaubat, hal yang harus dijaga adalah istiqomah. Jangan biarkan godaan dunia menyeret kita kembali pada kebiasaan lama. Lingkungan, teman, dan kebiasaan yang buruk bisa menjadi pintu kecil yang kembali membuka jalan menuju dosa. Karena itu, pilihlah lingkungan yang baik, dekatilah majelis ilmu, dan perbanyaklah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang